Ini salah satu Civic Type R yang pakainya di abuse dan emang buat PPF installer warna-warna kayak gini tuh suka bikin deg-degan, terutama kalau lagi maintenance ya. Karena ya, iya kalau nggak maintenance mungkin mereka butuh replacement. Guys, hari ini tanggal 7 Desember 2024 dan ini udah mendekati akhir tahun ya. Udah nggak berasa, tahu-tahu udah Desember aja, ntar lagi 2025. Ya, jadi mobil ini sendiri udah 1 tahun lebih bersama gue ya. Nggak berasa banget. Hari ini gue juga melakukan pengecekan lagi di mobil ini. Gue berasa ada yang aneh nih. Jadi dari semenjak pulang Mandalika, remnya kok bunyinya agak aneh dan kayaknya di rem tuh agak ngelosor. Dan ternyata bener aja nih, setelah kita buka, ada yang aneh. Yuk kita lihat. Nah guys, kita bisa lihat tuh. Sealnya crack semua. Di sini kalian bisa lihat nih sobek tuh. Ini sobek, ini juga udah mulai sobek. Terus yang di sini udah mulai ngegerowak ya. Ini kilometer cuma 7.500 tapi panasnya memang gila-gilaan. Di sini kita bisa lihat nih. Cracking semua, padahal ini Brembo Itali ya, asli loh, ini Brembo Type R Itali punya. Pistonnya gue yakin sih masih bagus, tapi gue nggak tahu apakah gemuknya masih ada karena dia sobek. Mudah-mudahan sih kayaknya sih masih ada ya. Dan ini satu lagi, ini bahkan lebih mengkhawatirkan. Ini yang ini sampai udah sobek terbuka, kita bisa lihat. Dan kalau ini udah sobek, terbuka, kotoran pasti akan masuk ke dalam sini. Dan nantinya paling parah adalah dia ngejam, nggak bisa balik, dia akan stuck. Atau yang paling parah, kalau nggak ada olinya di rem, dia bisa ngeblok. Jadi cukup mudah ternyata ngerusak rem standar Type R. Cukup di bawah 2 kali track day. Dan kemarin itu, padahal kita track day juga ya bisa dibilang nggak pol-pol amat, biasanya 4 lap sekali balik, jadi gua rasa harusnya sebenarnya tidak terlalu memaksakan terhadap remnya. Tapi kita bisa lihat sealnya ini kalah, makanya kenapa orang harus ganti rem balap ketika mau dipakai balap, ya inilah jawabannya. Dan ini kampas rem depan kita ya, endless, kampasnya masih oke sih, ya namanya dipakai racing pasti kemakan ya. Tapi akibat panas, air, karat nih, jadi di sini numpuk dan catnya mulai copot-copot begini. Terus yang agak concerning itu adalah kondisi padnya nih, agak aneh ya. Ini biasa terjadi karena salah satunya kalah nih, antara kampas rem sama disknya salah satu kalah. Dan ternyata bener aja, kampas rem yang kuat, tahan panasnya gila-gilaan, tapi disknya pakai disk ori, yang terjadi adalah ini nih. Lo bisa lihat ya, di seluruh permukaan disk gua, ini ada kayak retak-retak rambut halus. Ya, nih di sini nih ada rengat-rengat, kayak ada cacing-cacingnya gitu, itu di bagian depan belakang. Yang ini juga nih, kalian bisa lihat ya. Ada banyak, walaupun disknya masih tebel, mungkin kalau cuma buat pakai daily jalan-jalan biasa masih oke. Tapi buat pakai track, kayaknya ini udah nyawa gue terlalu sayang kayaknya kalau gue depend sama rem ini nih. Dan ini dia penggantinya yang kita udah ada stok, Endless Racing Mono 6 Caliper. Nah, ini sekarang gue akan jelaskan ya kelebihan dari Racing Mono 6 Caliper ini. Yang pertama tentunya adalah kalipernya. Ya, ini keren banget ya, bentuknya cukup enteng. Gue nggak sempet nimbang, tapi ini jauh lebih enteng daripada orinya. Dan kelebihannya ini adalah monoblock. Jadi dia dibikin dari aluminium block ya. Satu blok aja dipotong langsung, nggak pakai baut tambahan. Jadi biasanya kalau kaliper itu tengahnya itu ada kayak semacam sambungan belahan, itu pakai baut. Yang ini benar-benar satu satuan dari satu aluminium block, pastinya lebih rigid ya. Dan lebih rigid pasti remnya jadi housingnya nggak gerak-gerak, terbuka-buka. Nah, ini kampas remnya juga termasuk yang tebel nih. Ini yang buat balap punya ya, jadi padnya tebel, disknya pun juga tebel. Ini diameter 370 mili disknya. Dan ini adalah salah satu kaliper endless yang paling tinggi kelasnya untuk dipakai road, dan lebih banyak bisa dipakai untuk track day. Jadi yang ini udah pasti tahan nih, panasnya bisa sampai 1000 derajat Celcius juga kuat, jadi kita bisa lebih percaya sama kaliper remnya.
Terus kita punya disc rotor ini adalah tipe yang A-slit rotor, jadi dari Dick Endless ya. Ini dia kasnya, katanya bisa memberikan friction lebih bagus dan juga bisa menahan panas lebih oke lagi. Dan warnanya kalian bisa lihat ya, ungu-ungu gini. Ini artinya sudah di heat treat rotor ya, alias di apa ya, semacam kayak ada perlakuannya gitu untuk membuat rotor ini lebih tahan panas lagi gitu. Dan ini semua akan menggantikan kaliper rem standar, yang pastinya bikin mobil gue ini bakal bisa lebih dipolin lagi di track. Pengeremannya gue bisa lebih deket lagi nantinya sama lain sebelum tikungan, harusnya bisa lebih kencang lagi misalnya. Nah guys, jadi kemarin kita udah pasang big bracket endless di mobil Civic Type R kita. Hari ini gue sekalian nih mau in-rain rem, sekaligus gue mau jenguk si M3 kita yang lagi dikirim ke Air Moda Studio. Progresnya nih udah sampai mana ya? Karena udah hampir 2 minggu ya dari kemarin. Ya gue nggak mau ngeburu-buru apapun, tapi gue cuman lagi mau sekalian nengok, mau main-main aja ke sana, sekaligus kita rayain si Type R kita. Nah ntar jadi mobil-mobil yang habis ganti rem gede ya, itu harus namanya lakukan in-rain. Bahkan kalau kayak kita ganti kampas piring aja juga sebenarnya harus di-rain. Nah, kenapa gitu? Karena kampas baru ketemu sama permukaan baru. Nah, itu tuh gigitannya tuh belum ngeplak gitu loh. Jadi harus dilakukan namanya rayan. Ya, cara rayannya itu, jadi ntar kita sambil lakuin, kita kasih lihat karena sekarang jalannya masih rame. Tapi sambil sekarang kita nyetir ke Air Moda Studio. Let's go! Nah jadi ketika rotor baru, biasanya warnanya ada yang udah kebiru-biruan gitu ya. Itu biasanya tuh mereka ada yang namanya heat treated rotor. Jadi mereka ada proses semacam kayak penguatan lagi biar dia lebih kuat nantinya terhadap panas. Nah ada juga kampas yang biasanya tuh kayak ada lapisan coatingnya, itu kelihatannya jadi apa ya, warnanya tuh kayak agak doff gitu, tapi itu sebenarnya buat anti karat. Karena namanya kan itu bahannya besi ya, steel ya. Kalau disimpan kena lembab, panas, hujan gitu pasti jadinya karatan, jelek lah begitu dipresent ke customer. Makanya lapisan coatingan itu yang akan kita buang ya dengan cara kita break in atau kita in-rain, dan itu nantinya pasti hilang gitu. Jadi sayang ya, dilihatnya tadi udah keren banget, warnanya kebiru-biruan, atau dia jadi hilang. Nah tapi memang itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang jalanannya udah rada kosongan nih, jadi lebih aman. Kenapa harus cari yang kosong? Karena kita bakal ngegas rem mulu. Jadi cara yang bener kalau buat Ryan ya, jadi biasa runningin dari speed sekitar mungkin 120 gini, ya 120 kita rem begini, agak kejam, turun sampai 80, kita naikin lagi 120, ulang lagi. Berapa kali begitu, pelan-pelan kita naikin speednya sampai akhirnya dia udah matang tuh kita bilangnya. Dan kalau bisa jangan langsung berhenti, karena lagi panas-panasnya disk, kita berhenti takutnya bikin dia jadi rusak ya. Nah jadi cara ini yang udah gue apply bertahun-tahun di mobil-mobil gue, dan ini bakal bikin remnya nanti begitu udah kita nyampe, kita lihat ya warnanya gimana dan bentukannya gimana. Mudah-mudahan dapet nih jalannya. Wah, di jalan kemari hujannya gede banget, tapi bagusnya ya, jadi adem mobilnya kan. Terus ini yang gue bilang, disknya sekarang udah matang nih, kita bilang ini udah fully bed in, tapi nanti pasti mau gue sekali lagi, karena kan kemarin warnanya kayak kebiru-biruan, dan itulah yang bikin ibaratnya remnya nggak pakem, karena dia ada anti karat. Nah ini udah warnanya berubah jadi steel gini, ini udah siap nih kalau mau pakai track. Nah sekarang kita balik lagi ada di Air Moda Studio ya, ini di tempatnya kita. PPF mobil ini, tapi waktu itu masih belum yang di sini tempatnya, ini yang baru Air Moda Studio. Nah sekarang balik lagi bersama gue, ada Bro Niko. Halo, balik lagi bro. Hujan kesini ya? Yoi, hujan-hujan gue belain dah. Jadi terakhir kita kesini bulan 9 ya. Bulan 9, maintenance ya? Maintenance sama mau kontes waktu itu apa? IMX. Iya, Ya. IMX waktu itu kan Dipajang. dibersih-bersihin, tempel stiker. Ya.
kemarin kita Mandalika lagi. Benar. Bulan berapa tuh ya kemarin ya? Bulan 11 ya kemarin. Bulan 11. Berarti udah yang kedua kali ya? Iya, ini yang kedua kali. Ya. Waktu itu time attack tahun lalu bulan 5. Ya. Sekarang tahu-tahu cepet aja ya, udah bulan ini. Dan mobil udah banyak bukan ya, tahun lalu, ya tahun ini juga. Iya, dua kali Mandalika. Gila. Kebetulan nih, kemarin banyak banget yang nanya ya, mobil lu di apa ini, di PPF katanya. Ya. Terus banyak bilang, PPF bukannya bikin jadi kuning gitu kan. Dan lagi di mobil putih ya? Di mobil putih. Gue bilang ya setahu gue sih, gue berasa mobilnya oke-oke aja. Dan buat gue enaknya adalah kayak di Mandalika contohnya, waktu nyampe itu nggak disarungin. Ya. Debunya gila banget bro. Ya, dan lu mau video-video kan jelek ya, betul, pasti kan. Lu maunya tampil bagus lah. Betul. Gua hajar pakai lap karet, kanebo, air, sikat. Hajar. Lu kalau mau biasa lu lihat tuh, aduh, somak Untung semua. Nah itu buat gua sih sebuah benefit yang orang begitu lihat dia pada melotot doang, kita bilang santai bro, panasin langsung ini lagi mulus lagi. Dan kalau dicek nggak ada swirlingnya. Nah makanya hari ini gue bawa kemari, jadi selain kita mau nengokin mobil gue satunya tuh, gue mau lu cekin dong secara lu lihatnya gimana nih kira-kira 2 kali dihajar panas. Jadi kalau Tarsan deh gue deh pakainya deh. Bener. Ini salah satu Civic Type R yang pakainya di abuse dan emang buat PPF installer warna-warna kayak gini tuh suka bikin deg-degan, terutama kalau lagi maintenance ya. Putih, kalau nggak maintenance mungkin mereka butuh replacement. Ya kan, misalkan nyerempet di satu panel, terutama panel-panel samping ya, terus dia harus replace. Nah, kalau di mobil-mobil warna begini, warna abu-abu muda atau apapun yang warna-warnanya solid color dan muda, itu agak cenderung risky di warnanya jadi uneven nanti. Jadi nggak match karena yang satu udah yellowing banget, yang satu masih baru dipasang. Itu jadi kayak bodinya tuh kayak baru dicat terus belang. Jadi nggak enak di mata kan. Itu susah banget. Bener. Gitu. Nah, akhirnya kita merujuklah ke bahan ini, ProFlex Elite Series. Ini yang paling kita rekomendasikan emang untuk ngelawan UV, ngelawan sinar matahari ya. Jadi emang dia yang paling super slow aging. Gitu. Bukannya tidak pasti bisa, akan kesana tetap ada, tapi dia super slow. Gitu. Jadi mungkin ini ya fair enough untuk ngomong, dan mungkin ini fair enough juga untuk semua PPF installer. Kalau kita juga ngerti harusnya semua bahan TPU, ya kan, semua bahan stiker yang ada lemnya pasti akan ada saatnya dia menguning. Cuman tinggal seberapa cepet dia aja menguningnya. Nah gimana nih? Coba lu boleh cek sekarang. Ya. Karena bawahnya harus di mata yang dikerjain. Benar. Ini kan karena so far sekarang lagi kepasang semua ya, PPF-nya lagi. Jadi kita nggak bisa ngomong dia udah menguning atau belum karena semuanya lagi kepasang. Nah, mungkin cara bedain paling gampang adalah dengan kita buka. Nah, ini lagi kotor, kita buka yang yang di sana ya. Oke. Tadi habis dilapin dikit. Habis ditalapin. Coba kita lihat di sini. Nah, ini paling gampang di bagian sini. Ini bagian yang kepasang PPF. Iya. Ini yang enggak nih door jambs-nya. Ini kan masih satu cat yang sama nih kok. Dia should be ada pernis juga ya di situ ya? Ke pernis juga di bagian ini gitu. Dia nggak seperti ada beberapa brand sih yang emang door jambs-nya dibedain. Nah, kebetulan ini sama ya. Dan dia nggak ada bedanya, hampir tidak ada bedanya. Gue nggak bilang ini sama sekali nggak ada beda ya. Mungkin kalau kita lihat secara detail, ini ada sedikit banget perbedaan, tapi ya hampir tidak ada. Gitu. Buat gue sih sama aja. Sama aja ya. Untuk mobil yang udah 2 kali ke Mandalika, ya kan? Gitu. Jadi menurut gue untuk bahan anti yellowing yang paling oke. Gue nggak bilang anti lah ya. Kalau anti kayaknya too much. Menurut gue super slow aging aja. Durability-nya. Betul. Dan body dulu jadi gini, ada sempat bukan komplain sih, lebih kayak sharing ya. Jadi kena tai burung apa gitu. Kadang kan nggak langsung dilap ya. Betul. Dan di kap mesin itu kan panas. Betul. Jadi bikin semacam ada kayak apa ya, kayak pulau gitu. Dan waktu itu akhirnya wah mesti ganti, sayang juga nih ya. Dikit sih, tapi di mata ganggu. Dan akhirnya waktu itu bawa sini ternyata cuma tinggal dikasih poles gitu ya. Hilang. Udah bersih lagi. Hilang. Dia nggak sempat etching ke dalam. Ya itu salah satu kelebihannya PPF juga, dia nggak gampang etching ke dalam. Iya. Gitu. Cuman beda cerita kalau itu dibiarin lebih lama lagi sih kok. Ya bisa jadi dia akan menggerogot ke dalam. Iya. Dan keren ya kalau bekas lem. Ini kan mobil stiker 2 kali, sempat full. Yang kayak gini nih dulu ya. Iya, benar. Ini full banget nih. Terus yang ini minimalis lah, cuma waktu itu buat ini. Pertama waktu itu di sini wah takut nih, hancur semua sudah. Dan ternyata poles balik lagi kan. Makanya nggak takut-takut gua ini. Jadi yang mau sering-sering branding boleh lah di sini. Biar cuan. Nah, jadi setelah udah puas nih dengan ini, ya ntar boleh dicekin lagi ya? Boleh. Gue mau ajak kalian lihat karena mobil gue yang satunya,
namanya beli mobil bekas itu kan ya nggak bisa banyak maunya ya. Body udah umur, udah nguning apa. Kita bawa lagi kemari karena gue puas yang ini, tapi gue nggak mau DPF lagi, gue mau coba yang beda nih, yang kayak di wing belakang kita. Let's go, kita lihat aja. Nah ini ya mobil kita nih. Wih, warnanya kok berubah nih jadi kayak Alpine White. Di sini nggak kelihatan mineral ya? Efek ini cahaya lampu, atas. Efek lampu. Oh, ya, dia biasa kelihatannya mineral kalau kena cahaya kuning atau matahari. Nah, udah dibuka aja tahu-tahu nih ya. Bugil. Belum pernah gue seumur hidup gue ngepretel mobil sampai dilepas-lepasin, ibaratnya dalemannya juga bagasi gitu ya. Boleh dijelasin dikit nih, jadi boleh. gimana? Jadi prosesnya. Ini lagi proses dismantling. Jadi ini salah satu proses sebelum SPPF, karena SPPF ini kan kayak ngecat body. Jadi emang kita harus bongkar the whole panel sampai ke bagian pintu nanti terakhir ini. Pintu dicopot. Ini sih udah di dismantling juga karena kan list kaca, spion, handle semua harus dicopot. Nanti yang menyisa di body itu tinggal quarternya dan juga bagian fender ini kita biasanya nggak copot. Gitu. Kita cuman perlu geser satu bagian ini doang supaya bisa masuk ke bagian sini. Dia karena nggak terlihat juga. Iya, dia nggak terlihat bagian dalamnya gitu. Jadi emang kita bagian fender ini nggak dicopot supaya juga nanti baut yang di sini bisa sekalian kok. Gitu. Karena emang basicnya emang dia seperti itu. Baut itu ikut dicat sebenarnya ya. Bahkan sebenarnya kalau pabrikan pintu itu dicat dalam kondisi terpasang sampai termasuk bagian dalamnya. Makanya kalau kita buka pintu itu sebenarnya di bagian belakang engselnya itu nggak kecat. Karena emang dari pabrikan dia ngecat itu dalam kondisi seperti ini. Cuman pintunya kebuka dikit, terus bagian dalamnya di spray sebenarnya. Kalau sasis mereka celup ya? Kalau sasis kan mereka celup. Kalau body mereka spray, sampai ke bagian door jam pun mereka spray dalam kondisi pintu terpasang. Cuman kalau kita nggak ngambil resiko itu karena ya mungkin tangan manusia nggak sekonsisten pabrik ya, robot ya. Jadi kita milih pintu tetap nanti kita copot. Gitu. Nanti ini akan dua proses kok. Jadi SPPF ini kan removable paint ya. Kita harus spray dulu si SPPF-nya atau si cat yang removable ini warnanya bening, tidak ada warna. Nanti dia akan diaplikasikan. Itu kurang lebih ketebalannya bisa sampai dengan 200 mikron untuk si SPPF-nya 8 layer plus pernisnya 2 layer. Ada pernis juga? Ada pernis juga. Makanya jadi kayak cat nanti. Benar. Walaupun nanti pernisnya akan 2 kali. Jadi pernis yang pertama, yang kita naikin 2 layer ini, dia sebagai sacrificial layer namanya. Gitu. Jadi artinya dia itu di spray hanya untuk menjadi gigitan baru untuk warna barunya. Kayak kita set serum. Gitu. Jadi kita spray dulu SPPF-nya, keluar dari oven. Habis itu kita akan amplas 800 grit, pakai grit 800. Untuk mempersiapkan dia jadi gigitan baru untuk cat barunya. Habis itu baru kita naik lagi ke dalam oven, baru kita cat lagi warna barunya. Ribet juga ya ternyata ya, banyak ya prosesnya. Nggak segampang kayak orang zaman dulu kan plastidip. Kalau plastidip kan sekali jadi ya. Iya, dan tinggal tarik gitu kan. Ini ternyata nggak segampang itu. Iya, nggak segampang itu. Dan yang menurut gua bikin, kenapa kan banyak bilang kok SPPF harganya mahal gitu ya, karena kalau ngelihat ngebukain ini kan tentu ada resiko ya. Betul. Namanya patah atau apa itu kan nanti pasti harus diganti. Kan harus cover biayanya. Betul. Benar. Dan interior pokoknya nanti di cover semua biar aman, nggak kena cat-cat. Betul. Gitu ini ya. lagi di cover nih sekarang. Wih, menarik nih. Atapnya tetap karbon nanti. Tetap karbon. Sayang kalau gitu. Biarin dia seperti itu. Oke. Nah, mungkin sekarang kita discuss mengenai pilihan warna kali ya. Boleh. Jadi berhubung udah mau liburan, udah mau Natalan nih. Kayaknya asik kayak warna-warna tema libur Natal nih. Yuk kita langsung pindah ke dalam kali ya. Jadi kurang lebih kayak gitu tadi kondisi mobilnya, sekarang kita pindah dalam. Nah, kita sekarang udah pindah nih di kantornya Niko, jadi lebih enak sini lah ya. Di bawah berisik gak enak. Dan kita udah komunikasi sih sebenarnya, sebelumnya udah pilih-pilih warna ya. Jadi bukan karena lagi Natal terus kita pilih warna asal gitu. Mau panjang kan. Iya, dong, soalnya mau pakai. Malu juga tahu-tahu dikasih warna yang nggak suka kan aneh juga kan. Gue tidak segila itu. Jadi kita udah sempat ngobrol waktu itu, kita pilih warna British Racing Green. Sebenarnya itu sebagai patokan awal. Sama sebenarnya ada satu lagi warna silver ya waktu itu ya? Waktu itu Nürburgring. Iya, Argento Nürburgring kalau salah dari ya. Ferrari. Warnanya Ferrari. Jadi kita udah pilih, tapi gue lihat kayaknya silver M3 mah banyak ya. Ada kan warna aslinya silver juga. Silverstone. Tapi warna hijau gini, ini kan agak kayak
M3 baru ya? Betul. M3 baru ada, tapi dia juga bukan warna British Racing Green. Dia, itu base-nya British Racing Green. Oh, dia base-nya juga Iya, itu. base-nya. Ini pun kita ambil dari BMW punya Color code. color code. Oh, oke, gitu. oke. Jadi ya masih BMW base lah. Nah, jadi gue terinspirasi waktu tahun lalu, gue pergi ke Auto Salon 2024. Gue ngeliat ada satu mobil BMW E36 M3, Oke. itu dibangun sama Grady. Oh, I see. Ya. Dan warnanya hijau. E36 ya? E36, Oh, iya, benar. velgnya sih nggak warna silver gitu ya, tapi ya khas motorsport banget kan gitu kan, kayak velg-velg E88 BBS Ya, gitu. betul. Dan gue lihat, wih keren nih ya, jadi suatu hari kayaknya punya M3 gue pengen loh warna gini. Ya putih udah biasa gitu Ya, kan. udah banyak walaupun mineral ya warnanya ya. Dan mobil M3 juga kita pakai waktu itu ke acara kayak semacam autocross gitu, kena batu-batu kayak waduh hancur dah nih catnya. Ya. Ajar ya kayak kita ganti. Ini nih, jadi ya kita bisa lihat Nah, apa aja nih warnanya. Coba. ini ada dua sebenarnya, cuman emang namanya options ya kita kasih aja dulu. Nah, ini BRG sesuai dengan yang Ko Davin mau. Ini sempat kita bikin juga namanya Verde Erme. Verde Erme ini juga individual color BMW. Gitu. Ini sebenarnya oke juga nih. Keren juga ya. Keren juga, Ini ini kalau keren. kita lihat, ini jadi banyak sparkle-nya gitu ya. Ini warna hijau, Betul. agak-agak kayak Porsche punya hijau juga. Ya. Dan yang ini British Racing Green nih warnanya mati ya jadi color. ya. Yes, ini solid color, unique Solid color. Yes. Oke. Kelihatan malah agak kayak stiker. Ya, sedikit agak kayak stiker. Ya. Ya, jadi dua-duanya ini hijaunya sih dapat banget ya, warnanya Natal banget lagi ya. Tambahin emas, tambahin merah habis itu. Tinggal pakai ini kostum Sinterklas habis itu turun-turun kan. Nah, jadi warna ini gue juga belum mutusin, hari ini kita akan pilih-pilih warnanya sesuai mobilnya dan velgnya kan kebenaran BBS RID tuh. Ya. Sama sama yang tadi di Ya. Type R. Ya, ya benar. Type R karena dulu pengen punya BMW M3 belum jadi dan akhirnya udah deh di Type R kita pilih velg BMW banget. Ya. Kebenaran dapet yang ini, velgnya juga dapet yang RID. RID. Itu. Gue rencana RID. pilihan dari dua ini. Warna apa aja nih? Ini dua-duanya sebenarnya Citroen Gold. Cuman yang satu kita lagi kasih dua opsi untuk finishnya mau matte atau gloss. Gitu. Cuman kalau Citroen Gold yang asli emang dia kelihatannya lebih ke yang matte sih. Oh, oke. Which is menurut gue juga akan lebih cocok sebenarnya ke Citroen sini. Gold yang matte daripada yang gloss. Ini karena ibaratnya ini gloss sama gloss keramaian ya. Bener. Kita nggak mau jadi kayak Cinko, ntar 24 karat. Sebenarnya gold yang lain juga banyak sih. Cuman jujur ini salah satu opsi yang bagus nih Citroen Gold karena warnanya juga nggak terlalu terang, ya kan? Terus juga dia nggak terlalu mati. Tadi kita lihat BMW iX di bawah, pintunya kayak gini nih, iya kan? Mirip-mirip banget nih. Kan dia ada list-list ininya ya. Oke, pilihan warna ntar kita discuss lagi. Tapi udah cocok sih warna hijaunya gini. Biar mendatangkan banyak cuan jadinya. Jadi mobil tuh harus ada tujuannya, mau dimodif sih buat apa? Kalau gue buat cari duit, ya kan? Buat cuan ya. Sama buat dipakai. Nah, sambil ini juga gue mau minta tolong nih. Ya. Ini ada parts. Ternyata ini M Performance. Dulu gue bilang ini barang China gitu. Ternyata ori bro. Tuh ada tulisannya di sini. Ada part numbernya di dalam ya. Iya, tapi ini yang pasangnya dulu atau nggak tahu gimana ya. Nah, ini lu lihat tuh bawahnya hancur ini dibor-bor gitu tuh. Oh iya, lo banyak lagi. Hancur semua. Oh iya. Kalau gesrok mah wajar ya. Ini jadi kayak kebanyakan dibor begitu. Untungnya sih karbonnya tidak ada yang pecah, tapi mungkin gua terpikir sesuatu yang kayak di IP400 tuh, yang di Type R. Iya. Karbon, kita ilangin karbonnya, jadi kelihatannya ntar ada aksen karbon juga. Gitu. Tetap jangan dihilangin full karbonnya, tapi tetap kita bikin dia ada sedikit yang expose. Iya, warnanya either mungkin dihijauin atau nggak tahu mungkin hitam atau apa, biar lebih manis lah. Betul. Setuju? Ini plus ada front lip-nya juga tuh. Front lip-nya itu sih biasa lah kalau mobil ceper gesrot-gesrot kan. Nah, ini sekalian lagi juga aja dicetin juga. Ya. Betul. Dua itu, dan ada lagi. Ini dia nih, kebetulan banget tadi gue begitu lihat, dibuka tuh. Bagian samping itu kan ada semacam itu ya, ini gue sobek aja. Oh iya. Ini gue beli nih, fender. Fendernya kan warnanya silver. Nah ini kita mau udah warna hitam, jadi lebih clean ya. Jadi kita pakai original partsnya BMW. Gini-ginian aja duit nih. Lumayan. Dan gue mau ngaku aja ini di emblem belakang gue itu sempat gue beli pakai yang Taiwan. Harganya jauh. Murah. Tapi mata gue begitu lihat, oh shit, itu kayaknya jelek banget ya warnanya. Banget ya. Dan akhirnya gue beli lagi nih, warna hitam.
Ini gue mau minta tolong dong sekalian dipasangin nih kanan kiri ini dan yang mungkin nggak tahu ya lu tertarik gak nih kayak gini-gini? Gue sih seneng dalam-dalamnya mungkin buat ada interior ya. Iya. Gue demen banget. Nah ini nih. Mudah-mudahan lu demen nih masang beginian. Malah gue yang diracunin. Boleh kalau mau pesan bisa jadi. Nah ini M Performance punya nih. Ininya sweat. Ya itu dia tuh sweat. Karbon nih. Bener. Dan nanti ya harus dipindahin semua dan dia ada colokan-colokannya dipindah doang kemari. Itu ada part number-nya juga. Oh iya part number bener. Silahkan dinikmati. Gue juga belum buka loh. Dari pertama gue datang nih, wah mesti orang interior nih yang masang nih. Ini tuh nih. aksen-aksen begini tuh kecil, tapi begitu dipasang tuh mobil Nampol. langsung beda. Iya, dan memberikan lo kayak, ih mobil gue asoy banget nih. Iya, gitu. iya bener. Kayak ada feeling begitunya lah. Dan ini nih satu lagi, ini kecil banget sebenarnya sih nggak guna gimana. Tapi memberikan efek punch juga nih, karena lu tiap hari kan pasti pegang shifter kan. Iya bener. Nah, kerennya, gue udah nonton nih di YouTube pemasangannya. Begitu lu congkel orinya, lu congkel kan pasti lecet tuh. Dia kasih ganti baru nih. Ini tuh apa ya namanya ya? Semacam kayak bukan emblem sih, ya kayak panel gitu lah. Iyalah. Karena masangnya emang harus dicongkel, ada dipanasin dikit, diganti baru. Betul. Dan nanti jadi karbon. Dalamnya entry udah silver karbon. ya, yang sekarang? Silver. Oke. Jadi kan panelnya udah karbon dan ternyata itu aslinya M3. Kayaknya tanggung kalau kayak Nanggung gitu. ya. Jadi semuanya dikarbonin aja. Karbonin aja deh. Cakep lagi. Luarnya juga karbon tapi dikit lah kalau itu. Nah, jadi gue kasih project akhir tahun nih. Ini sekarang hari ini tanggal berapa nih? 14, 15 ya? 16 ya? 16 Desember. Mudah-mudahan keburu. Kalau keburu akhir tahun ada mobil buat memeriahkan jalanan dengan warna pohon Natal. Warna pohon Natal. Oke, nanti kita balik lagi begitu mobil udah jadi, kita balik lagi ke sini. All the way to bottom, but I've never seen it all. It can all wash away, don't get a test.